Dihina anak tak berguna oleh ayahku sendiri, aku memutuskan untuk pergi dari rumah. Setahun kemudian kubuat mereka syok saat aku pulang membawa calon suami pengusaha. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Udara di ruang makan terasa begitu pengap malam itu, seolah mencerminkan betapa beratnya beban yang kurasakan di dada. Aku, Dinda, berdiri kaku di depan meja makan, kedua tanganku mengepal erat di samping badan. Piring-piring yang belum dicuci masih berserakan di atas meja kayu tua itu, sisa dari makan malam yang berlangsung dalam keheningan memilukan. Ayahku, pria berusia 50-an dengan sorot mata tajam yang selalu membuatku gemetar, duduk di kursi kepala meja dengan wajah memerah. Napasnya terdengar berat, seperti baru saja menahan amarah yang selama ini dipendam. Dinda. Suaranya menggelegar, membuatku tercekat. Sudah berapa lama kau lulus kuliah? Hampir setahun. Tapi lihat kau sekarang, masih menganggur. Tak punya prestasi. Tak berguna. Setiap kata yang meluncur dari mulutnya seperti pukulan beruntun ke perutku. Aku mencoba menahan air mata yang sudah menggenang di kelopak mata, tapi sia-sia. Sebutir air mata panas mengalir deras di pipiku, diikuti oleh yang lainnya. Ayah, aku sudah berusaha melamar kemana-mana. Diam. Ayah memotong dengan kasar, tangannya menghantam meja sehingga gelas-gelas bergetar. Alasan, itu yang selalu kau punya. Lihat anak Pak Budi, baru lulus langsung diterima di bank. Anak Bu RT aja sudah buka usaha. Kau? Apa? Cuma bisa bantu ibumu cuci piring. Ibuku, yang selama ini diam seperti patung di kursinya, hanya menunduk lebih dalam. Aku tahu beliau ingin membela, tapi ketakutan pada ayah selalu mengalahkan segalanya. Aku akan cari kerja lagi. Ayah, aku janji. Janji-janji kosong. Ayah menyeringai. Matanya menyipit penuh kebencian. Kau pikir ayah bodoh? Ayah tahu kau cuma malas. Manajemen? Hah, jurusan sampah. Sekarang lihat kau, jadi sampah masyarakat. Kali ini, aku tak bisa menahan isakanku lagi. Tubuhku gemetar tak terkendali, seperti daun yang diterpa angin kencang. Rasanya seluruh harga diriku diinjak-injak, dihancurkan oleh orang yang seharusnya memberiku kekuatan. Ayah tidak adil, bisikku lemah, suaraku parau. Tidak adil. Ayah berdiri tiba-tiba, kursinya terjungkal ke belakang dengan suara keras. Ayah yang membiayai kuliahmu, memberimu makan. Tapi kau balas dengan jadi pengangguran? Kau memang anak tak tahu diri. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, bukan rasa takut yang kurasakan, tapi kegeraman. Genggaman tanganku semakin kencang, kuku-kuku menusuk telapak tangan sendiri. Kalau aku memang tak berguna, lebih baik aku pergi saja. Teriakku, suaraku lebih keras dari yang kukira. Ruang makan mendadak senyap. Ibuku terkejut, matanya membesar. Ayahku tertegun, wajahnya berubah pucat. Entah karena kaget atau marah, aku tak tahu. Pergi? Baik. Ayah akhirnya meraung, menunjuk ke arah pintu. Pergi dari sini. Ayah tidak butuh anak pecundang. Lihat saja nanti, kau akan pulang dengan menangis karena tak bisa hidup mandiri. Aku tidak menjawab. Dengan langkah gontai, aku berbalik dan berlari ke kamarku. Air mata mengalir deras seperti hujan. Di depan cermin, aku melihat bayangan seorang perempuan dengan mata bengkak, wajah pucat, dan hati yang hancur berkeping-keping. Malam itu, saat rumah sudah terlelap dalam sunyi, aku membuka lemari dan mengeluarkan tas ransel usang. Dengan tangan gemetar, aku mengisinya dengan beberapa helai pakaian, fotoku bersama ibu, serta tabungan terakhir yang kusimpan diam-diam. Aku akan membuktikan bahwa aku bukan anak tak berguna, bisikku pada bayanganku sendiri di cermin. Dan ketika fajar menyingsing, dengan langkah berat tapi penuh tekad, aku melangkah keluar dari rumah itu, menuju kehidupan baru yang tak lagi memandangku sebagai anak gagal. Malam itu, setelah pertengkaran yang menghancurkan hati,
Aku duduk di tepi tempat tidurku dengan tubuh gemetar. Kamar yang selama ini menjadi tempat perlindunganku tiba-tiba terasa seperti penjara. Dinding-dindingnya seolah menyempit, menekan dadaku hingga sulit bernapas. Mataku masih merah dan bengkak. Air mata yang tak henti mengalir telah membasahi baju tidur lusuh yang kupakai. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, tapi bayangan wajah ayah yang penuh amarah terus menghantuiku. Kata-katanya yang pedas bergema dalam kepalaku seperti gema di lorong panjang. Anak tak berguna. Sampah masyarakat. Pergi saja kalau kau bisa hidup mandiri. Dengan tangan gemetar, kuambil buku harian kecil dari bawah bantal. Buku itu penuh dengan coretan-coretan tentang mimpiku, tentang semua rencana yang ingin kuwujudkan setelah lulus kuliah. Tapi malam ini, halaman-halamannya hanya berisi kepedihan. Ayah tidak akan pernah mengerti. Tidak pernah. Kubalikan beberapa halaman hingga menemukan foto lama. Foto kami sekeluarga saat aku masih kecil. Ayah tersenyum lebar di sana. Tangannya memeluk pundakku dengan bangga. Kapan semuanya berubah? Kapan pandangannya padaku berubah dari anak yang dibanggakan menjadi beban yang memalukan? Angin malam berdesir masuk melalui jendela yang sedikit terbuka, membawa hawa dingin yang membuatku menggigil. Aku berjalan ke jendela, menatap kegelapan di luar. Jakarta, kota besar itu, terlihat begitu menakutkan sekaligus memanggil-manggil. Aku harus pergi. Keputusan itu tiba-tiba terasa begitu jelas. Bukan sekadar pelarian, tapi sebuah tekad untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi lebih dari apa yang ayah kira. Dengan gerakan cepat, kuambil tas ransel tua yang biasa kubawa saat kuliah. Satu persatu, kumasukkan barang-barang yang kuperlukan. Beberapa set pakaian, dokumen-dokumen penting, laptop tua pemberian kakak sepupuku, dan tabungan terakhir yang berhasil kukumpulkan dari kerja paruh waktu selama kuliah, tak lebih dari 3 juta rupiah. Ketika ku berbalik, mataku tertumbuk pada foto ibuku di meja belajar. Perempuan lemah lembut itu selalu menjadi satu-satunya cahaya dalam rumah ini. Tanpa suara, air mataku kembali jatuh. Ibu, maafkan aku. Kuambil selembar kertas dan mulai menulis dengan tangan yang masih gemetar. Ibu tersayang, aku pergi bukan karena tidak mencintaimu. Justru karena cintaku padamu, aku tak ingin ibu terus terjebak di tengah konflik antara aku dan ayah. Aku akan membuktikan bahwa anakmu ini bisa sukses. Tolong jangan khawatir. Aku akan menghubungi ibu begitu sudah settled. Dengan cinta, Dinda. Surat itu kuletakkan di bawah bantal ibuku, tempat di mana biasanya ia menyimpan doa-doa kecilnya setiap malam. Saat jam di dinding menunjukkan pukul 3 pagi, saat seluruh rumah tenggelam dalam sunyi yang paling pekat, kuangkat tas kecilku dan melangkah pelan ke pintu kamar. Setiap langkah terasa berat, seperti kakiku dibelenggu oleh ribuan kenangan. Di depan pintu rumah, aku berhenti sejenak. Sebuah pertanyaan besar menggelayut. Apa aku membuat keputusan yang tepat? Tapi kemudian kudengar suara ayahku yang masih bergema dalam ingatanku. Kau tak akan bisa hidup mandiri. Itu yang kubutuhkan untuk menguatkan tekadku. Dengan hati berdebar, kuputar gagang pintu perlahan, berusaha membuatnya tidak berderit. Udara dingin pagi buta menyambutku ketika aku akhirnya melangkah keluar dari rumah yang telah kutinggali selama 23 tahun. Jakarta di depan mataku terlihat begitu besar, begitu asing, tapi juga penuh kemungkinan. Aku tidak tahu apa yang akan kuhadapi, tidak tahu apakah aku bisa bertahan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah kembali sebelum bisa membuktikan bahwa Dinda bukanlah anak tak berguna seperti yang ayah kira. Dengan langkah mantap, aku mulai berjalan menyusuri jalanan sepi, meninggalkan masa laluku, menuju masa depan yang tak pasti. Setiap langkah menjauh dari rumah terasa seperti melepaskan belenggu yang selama ini mengikatku. Aku mungkin pergi sebagai seorang yang dianggap gagal, tapi aku akan kembali sebagai seseorang yang bisa membuat mereka semua menyesal telah meremehkanku. Jakarta menyambutku dengan terik matahari yang menyengat dan hiruk-pikuk yang memekakkan telinga. Aku berdiri di depan terminal bus, tas ransel kecil tergantung di pundak, mata masih sembab, dan hati yang masih terasa hancur berkeping-keping. Bau asap kendaraan, suara klakson yang tak henti-hentinya, dan desakan orang-orang di sekelilingku membuat kepalaku pusing. Aku benar-benar seorang diri di kota sebesar ini. Pertama-tama,
Aku harus mencari tempat tinggal. Dengan uang pas-pasan di dompet, aku naik angkot menuju daerah yang konon memiliki kos-kosan murah. Perjalanan itu melelahkan. Aku tersesat 2 kali, dimaki-maki oleh kernet karena salah turun, dan hampir saja kehilangan tas ketika seorang pengendara motor mencoba merampasnya. Ketika akhirnya menemukan sebuah gang kecil di daerah Cilandak, aku melihat papan kecil bertuliskan, Kos Putri, Rp 600.000 bulan. Harganya masih terlalu mahal untukku, tapi aku sudah terlalu lelah untuk mencari lagi. Kamar yang kutempati tak lebih besar dari kamar mandi di rumah orang tuaku. Hanya ada sebuah kasur tipis, meja kecil yang sudah reot, dan kipas angin berdebu yang berderit-derit setiap berputar. Tapi setidaknya, ini tempat berteduh. Malam pertama di tempat baru itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Suara tikus yang berlarian di plafon, teriakan-teriakan dari kos sebelah, dan bau apek yang menyengat membuatku tak bisa tidur. Aku memeluk guling kecil yang kubawa sambil menahan isak. Apa aku bisa bertahan? Pertanyaan itu terus menggangguku. Esok harinya, pencarian kerja dimulai. Dengan sepatu yang sudah mulai aus dan baju sempresentable yang kubawa, aku berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Restoran cepat saji pertama menolakku karena aku tidak berpengalaman. Toko pakaian di mall menganggapku kurang menarik. Sebuah kantor marketing bahkan tidak mau menerima lamaranku setelah tahu aku hanya lulusan perguruan tinggi biasa. Minggu pertama berlalu tanpa hasil. Tabunganku sudah berkurang drastis untuk biaya makan dan transportasi. Aku mulai makan hanya sekali sehari, mie instan yang dimasak dengan air panas dari dispenser kos-kosan. Setiap malam, aku menghitung sisa uangku dengan cemas, memastikan masih cukup untuk bayar kos bulan depan. Hari ke-10 di Jakarta, nasib seolah tersenyum padaku. Sebuah kafe kecil di daerah Kemang membutuhkan pegawai tambahan. Pemiliknya, seorang perempuan parubaya bernama Bu Yani, melihat lamaranku dan langsung tertarik. Kamu lulusan manajemen? Bisa ngoperasikan komputer? Tanyanya sambil mengamati dokumen lamaranku. Aku mengangguk antusias. Iya, Bu. Saya juga pernah magang di bagian administrasi. Gajinya kecil, 2,5 juta rupiah sebulan. Tapi bisa dapat tips kalau melayani pelanggan. Mau, Bu. Jawabku hampir berseru. Hari pertama kerja adalah bencana. Aku salah mencatat pesanan, menjatuhkan nampan berisi minuman, dan hampir menangis ketika seorang pelanggan memarahiku karena kopinya terlalu manis. Tapi Bu Yani sabar. Santai, Neng. Semua butuh proses, katanya sambil memberiku segelas air. Lambat laun, aku mulai terbiasa. Bangun jam 5 pagi, berangkat kerja dengan angkot yang sesak, pulang jam 10 malam dengan kaki pegal dan baju yang bau asap rokok. Tapi setidaknya, aku punya penghasilan. Suatu sore, ketika sedang membersihkan meja, seorang pelanggan pria meninggalkan dompetnya. Aku segera menyimpannya dan memberikannya ke Bu Yani. Ketika pria itu kembali mencari dompetnya, matanya berbinar melihat kejujuranku. Terima kasih banyak. Isinya ada kartu-kartu penting, katanya sambil mengulurkan selembar uang 200.000. Aku menolak dengan sopan. Tidak perlu, Pak. Ini kewajiban saya. Pria itu tersenyum. Kamu kerja di sini setiap hari? Iya, Pak. Kalau mau penghasilan tambahan, aku punya teman yang butuh asisten administrasi paruh waktu. Gajinya lumayan. Hatiku berdebar kencang. Ini kesempatan. Aku segera mencatat nomor telepon yang diberikannya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak datang ke Jakarta, aku tidur dengan senyum kecil di wajah. Tapi Jakarta ternyata masih menyimpan banyak pelajaran keras untukku. 2 minggu kemudian, koskobanku digerebek preman karena pemiliknya terlambat bayar uang keamanan. Aku dan penghuni lain diusir dengan paksa, barang-barang kami berantakan di jalan. Dengan sisa uang yang hampir habis, aku harus mencari tempat baru yang lebih murah, sebuah ruangan sempit di daerah kumuh dengan kamar mandi jauh di belakang. Di tengah semua kesulitan itu, satu tekad terus membara dalam diriku. Aku harus sukses. Aku harus membuktikan pada ayah bahwa aku bukan anak tak berguna. Setiap kali lelah hampir mengalahkanku, setiap kali air mata hampir jatuh karena rindu rumah,
bayangan wajah ayah yang penuh hinaan itu selalu menguatkanku kembali. Hari-hariku mulai berubah sejak menerima tawaran kerja paruh waktu sebagai asisten administrasi di sebuah perusahaan kecil. Pekerjaan tambahan itu membuat jadwalku semakin padat. Pagi hingga sore di kafe Bu Yani, malam hari menginput data di perusahaan kecil itu. Tubuhku letih, tapi setidaknya kini aku bisa menabung sedikit demi sedikit. Suatu Senin sore yang gerah, kafe tempatku bekerja tidak terlalu ramai. Aku sedang membersihkan mesin espresso ketika bel pintu berbunyi. Tanpa mengangkat kepala, aku langsung menyambut dengan kalimat standar. "Selamat sore, silakan pilih tempat yang..." Meja di sudut itu saja. Suara laki-laki itu dalam dan berwibawa, memotong sapaan rutinku. Ketika aku mengangkat pandangan, yang terlihat adalah seorang pria tinggi dengan kemeja putih lengan panjang yang masih rapi meski hari sudah sore. Wajahnya tirus dengan rahang yang tegas. Mata hitamnya tajam seperti bisa melihat langsung ke dalam pikiran orang. Rambutnya disisap rapi ke belakang, menunjukkan dahi yang lebar. Aku segera membawakan menu. "Ada yang ingin dipesan, Pak?" Dia tidak langsung menjawab. Matanya masih menatap dokumen yang dibawanya. Sesekali mengetuk-ngetuk meja dengan jari-jari panjangnya. "Kopi hitam biasa, tanpa gula." Akhirnya dia berkata tanpa melihatku. Ketika aku kembali membawakannya kopi, pria itu sedang berbicara dengan dua orang lain yang baru saja datang. Dari percakapan mereka yang sempat kudengar, mereka sedang membahas proyek properti yang bermasalah. Masalahnya di izin lokasi, Ardan. Warga menolak, pemerintah daerah tidak mau membantu, kata salah satu pria itu dengan wajah muram. Ardan, ternyata itu namanya. Menghela napas panjang. Kita sudah investasi miliaran di proyek ini. Jika tidak bisa diselesaikan, perusahaan akan rugi besar. Aku berjalan mondar-mandir melayani meja lain, tapi telingaku tetap menangkap potongan percakapan mereka. Tanpa sengaja, ketika melewati meja mereka untuk mengisi ulang air mineral, aku mendengar detail masalahnya. Proyek apartemen yang terhambat karena penolakan warga sekitar yang mengklaim lahan tersebut adalah tanah adat. Sesuatu dalam kepalaku langsung bekerja. Saat kuliah dulu, aku pernah menulis skripsi tentang penyelesaian konflik lahan. Tanpa berpikir panjang, sebelum mereka pergi, aku memberanikan diri mendekat. "Permisi, Pak." Suaraku sedikit gemetar ketika mereka semua menatapku. Ardan mengangkat alis. "Ada apa?" "Saya tidak sengaja mendengar tentang masalah proyek Bapak. Saya punya ide, mungkin bisa membantu." Suasana langsung tegang. Salah satu pria itu bahkan sudah menggeleng, jelas-jelas meremehkanku. Tapi Ardan mengangkat tangan, menghentikannya. "Kau paham properti?" tanyanya penasaran. Aku menarik napas dalam. Saya lulusan manajemen dengan konsentrasi sumber daya manusia. Skripsi saya tentang resolusi konflik dalam pengembangan properti. Tiba-tiba semua penghinaan ayahku terngiang lagi. Jurusan sampah, tapi aku teruskan. Dari yang saya dengar, masalah Bapak bukan di hukumnya, tapi di hubungan dengan masyarakat. Mungkin pendekatannya perlu diubah. Ardan menyilangkan tangannya di dada. "Lanjutkan." Dengan suara yang semakin yakin, aku menjelaskan konsep corporate social responsibility yang bisa diterapkan. Membangun fasilitas umum untuk warga sebagai kompensasi, melibatkan pemuda setempat dalam proyek, memberikan pelatihan kerja. Dengan begitu, warga tidak melihat perusahaan sebagai musuh, tapi mitra, simpulku. Ruangan menjadi hening. Dua rekan Ardan saling pandang dengan skeptis. Tapi yang membuat jantungku berdebar kencang adalah tatapan Ardan yang terus menancap di wajahku. Bukan tatapan meremehkan seperti yang biasa ku dapat, tapi tatapan penuh pertimbangan, seolah sedang menilai sesuatu yang berharga. "Namamu siapa?" tanyanya tiba-tiba. "Dinda, Pak." "Dinda?" Dia mengulangi namaku dengan nada yang membuat bulu kuduku berdiri. "Kau bekerja di sini setiap hari?" "Saya kerja shift pagi sampai sore, Pak." Ardan mengangguk pelan, lalu mengeluarkan kartu nama dari saku kemejanya. "Besok jam 10 pagi, datang ke alamat ini. Kita bicara lebih lanjut." Ketika mereka pergi, tanganku gemetar memegang kartu nama itu. Tertulis di sana, Ardan Wijaya, Direktur Utama Wijaya Property Development.
Bu Yani yang melihat dari belakang kasir langsung menghampiri. "Dinda, kau kenal orang itu?" Aku menggeleng, masih belum percaya dengan apa yang baru saja terjadi. "Tidak, Bu. Tapi, sepertinya hidup saya baru saja berubah." Malam itu, di kamar kosku yang sempit, aku memandangi kartu nama itu berulang-ulang. Sebuah pertanyaan besar menggelayut di pikiranku. Apakah ini awal dari segalanya? Atau hanya kesempatan yang akan berujung pada kekecewaan lagi? Tapi satu hal yang pasti, untuk pertama kalinya sejak meninggalkan rumah, aku merasa ada harapan. Dan itu membuatku tersenyum kecil sebelum tertidur. Keesokan harinya, aku berdiri di depan gedung menjulang Wijaya Property Development dengan jantung berdebar kencang. Keringat dingin mengalir di punggungku meski AC di lobi begitu dingin. Aku memandangi sepatu kantorku yang sudah usang, bekas pemberian kakak sepupu, dan merasa sangat tidak pantas berada di tempat seperti ini. Apa aku terlalu nekat? Resepsionis di depan mengamati penampilanku dari ujung kepala hingga ujung kaki, matanya menyipit penuh penilaian. "Ibu ada janji." Suaranya datar. Aku mengeluarkan kartu nama Ardan dari dompet dengan tangan gemetar. "Saya diundang Pak Ardan. Namaku Dinda." Perempuan itu terkejut, segera memeriksa komputernya. "Oh, Ibu Dinda. Silakan naik ke lantai 15. Pak Ardan sudah menunggu." Saat lift bergerak naik, perutku mulas. Bayangan ayahku muncul lagi. "Jurusan manajemen? Untuk apa? Kau pikir bisa kerja di perusahaan bagus dengan ijazah seadanya itu?" Aku menggigit bibir bawahku keras-keras. Pintu lift terbuka ke sebuah ruangan luas dengan dinding kaca menghadap pemandangan Jakarta. Beberapa staf sibuk berlalu lalang dengan dokumen di tangan. Seorang sekretaris segera menghampiriku. "Ibu Dinda, silakan masuk. Pak Ardan sedang menunggu." Ardan duduk di belakang meja kerjanya yang besar, tengah menelpon dengan suara tegas. Ketika melihatku masuk, dia mengakhiri pembicaraannya. "Kau datang," ujarnya sederhana. Aku hanya bisa mengangguk, tangan erat memegang tas usangku. "Duduklah." Dia menunjuk kursi di depannya. "Aku sudah memikirkan ide yang kau sampaikan kemarin." "Menarik." Aku terkejut. "Benarkah, Pak?" Ardan menyilangkan jari-jarinya di atas meja. "Tapi sebelum kita bicara lebih jauh, ceritakan padaku tentang dirimu. Pendidikan, pengalaman kerja." Nafasku tersendat. Aku tahu CV-ku sangat biasa, lulusan universitas negeri biasa, IPK pas-pasan, tanpa pengalaman kerja berarti. Tapi aku memutuskan untuk jujur. Saya lulusan manajemen Universitas Negeri Jakarta, IPK 32. Pengalaman kerja hanya magang di bank selama 3 bulan dan sekarang kerja di kafe. Suaraku kecil. Matanya tajam mengamati. "Kenapa kerja di kafe padahal sarjana?" Pertanyaan itu menyentuh luka lama. Karena saya kesulitan dapat kerja yang sesuai, Pak." "Dan ayahmu?" tanyanya tiba-tiba. Aku terkejut. Ayah saya tidak percaya saya bisa sukses. Dia menganggap saya anak gagal. Tanpa kusadari, air mata menggenang di mataku. Ruangan menjadi hening. Ardan berdiri dan berjalan ke jendela, memandang keluar. Aku tahu rasanya. Akhirnya dia berkata dengan suara rendah, "Ayahku dulu juga begitu. Sampai aku membuktikan diri." Dia berbalik, matanya sekarang lebih lembut. "Aku butuh seseorang seperti kamu di tim CSR kami. Seseorang yang memahami masalah sosial tapi juga punya dasar manajemen. Gaji awal 8 juta. Aku tersedak. "D8 juta, Pak. Kau bisa mulai besok. Kami akan beri pelatihan." Aku gemetar tak percaya. "Tapi, kenapa percaya pada saya? Saya tidak punya pengalaman." Ardan tersenyum untuk pertama kalinya. Senyum kecil yang membuat wajahnya yang biasanya keras menjadi lebih muda. "Karena kemarin, di tengah semua orang yang hanya melihat masalah, kau melihat solusi. Itu yang kami butuhkan." Ketika keluar dari gedung itu, Jakarta terasa berbeda. Aku berdiri di trotoar, memandangi gedung-gedung tinggi di sekelilingku, dan untuk pertama kalinya merasa mungkin, hanya mungkin, aku bisa menjadi bagian dari dunia ini. Tapi kebahagiaanku segera dihantui keraguan.
Apa aku benar-benar bisa? Apa ini hanya keberuntungan sementara? Malam itu, di kamar kosku, aku menelepon ibu untuk pertama kalinya sejak pergi. "Ibu, saya dapat kerja bagus," bisikku, mencoba menahan tangis. Suara ibu terisak di telepon. "Ayah, ayah dengar kabarmu." Dia. "Tidak, ibu. Saya belum mau bicara padanya. Belum sampai saya benar-benar sukses." Sebelum tidur, aku memandangi baju kantor sederhana yang kubeli tadi siang dengan uang pinjaman Bu Yani. Besok adalah hari pertamaku di dunia baru. Dan aku akan buktikan, pada Ardan, pada ayahku, tapi terutama pada diriku sendiri, bahwa Dinda bisa lebih dari sekadar anak tak berguna. Pagi pertama di Wijaya Property Development terasa seperti mimpi. Aku berdiri di depan cermin kamar kosku yang sempit, memeriksa penampilanku untuk ke-10 kalinya. Baju putih dan rok hitam yang kubeli di pasar dengan harga murah terlihat sederhana dibandingkan pakaian karyawan lain yang kulihat kemarin. Tapi setidaknya, ini yang terbaik yang bisa kulakukan dengan uang yang kumiliki. Saat memasuki lobi gedung, tanganku basah oleh keringat. Resepsionis yang kemarin masih memandangku dengan curiga sekarang menyunggingkan senyum ramah. "Selamat pagi, Ibu Dinda." Langsung saja ke lantai 15, tim HRD sudah menunggu. Lift terasa pengap meski AC bekerja dengan baik. Aku menatap pantulan diriku di dinding lift, wajah pucat, mata yang masih bengkak karena semalaman tidak bisa tidur, dan senyum gugup yang terus muncul dan menghilang. Aku benar-benar bekerja di sini. Di lantai 15, seorang wanita parubaya dengan rambut pendek rapi menyambutku. "Saya Ibu Dian dari HRD. Mari kita mulai dengan pengenalan perusahaan." Selama 3 jam berikutnya, aku dibawa berkeliling kantor, diperkenalkan dengan berbagai departemen, dan diberi tumpukan dokumen kebijakan perusahaan. Semua informasi itu membanjiri kepalaku seperti air bah. Aku hanya bisa mengangguk-angguk, mencoba menyerap sebanyak mungkin. "Dan ini adalah meja kerjamu." Ibu Dian menunjukkan sebuah cubikle kecil di dekat jendela. "Kamu akan bergabung dengan tim Corporate Social Responsibility di bawah Pak Ardan secara langsung." Meja itu sederhana tapi bersih. Sudah dilengkapi komputer baru dan perlengkapan kantor. Aku mengelus permukaan mejanya yang halus. Tak percaya ini sekarang menjadi tempat kerjaku. "Dinda." Suara itu membuatku terkejut. Ardan berdiri di pintu cubikleku dengan beberapa dokumen di tangan. Dia mengenakan kemeja biru tua yang membuat kulitnya yang sawo matang terlihat lebih cerah. "Tepak." Aku buru-buru berdiri, hampir menjatuhkan tas kerjaku. Dia tersenyum kecil melihat kegeropanku. "Tenang saja. Ini bukan sekolah, tidak perlu berdiri setiap atasan lewat." Matanya berpindah ke mejaku. "Sudah nyaman?" "Sangat, Pak. Terima kasih atas kesempatan ini. Besok ada rapat penting dengan tim proyek Taman Melati. Kau akan ikut. Siapkan dirimu." Sebelum pergi, dia meletakkan setumpuk dokumen di mejaku. "Baca ini dulu. Laporan analisis sosial proyek kita yang bermasalah kemarin." Sepanjang hari, aku menyelesaikan berbagai administrasi HRD dan mencerna semua dokumen yang diberikan Ardan. Ketika jam menunjukkan pukul 5 sore, sebagian besar karyawan mulai pulang. Tapi aku memutuskan tinggal lebih lama. Ingin benar-benar memahami proyek ini sebelum rapat besok. "Masih di sini." Aku terkejut melihat Ardan kembali muncul. Kali ini tanpa jaket, lengan kemejanya digulung hingga ke siku memperlihatkan lengan yang kuat. "Saya masih mempelajari dokumennya, Pak." Dia menarik kursi dan duduk di sampingku. Jarak antara kami tiba-tiba terasa sangat dekat. Aku bisa mencium wanginya. Segar seperti hutan setelah hujan dengan sedikit aroma kayu. "Apa yang sudah kau pahami?" Dengan suara yang kadang terputus karena gugup, aku menjelaskan analisisku tentang akar penolakan warga dan beberapa ide solusi. Ardan mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk. "Bagus," ujarnya ketika aku selesai. "Tapi kau lupa satu hal penting." Dia menunjuk sebuah paragraf di dokumen. "Pemimpin masyarakat ini sebenarnya adalah mantan guru. Jika kita bisa mendekati dia dengan cara yang tepat." Diskusi kami berlanjut hingga larut malam. Saat jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, Ardan akhirnya menyerah.
Cukup untuk hari ini. Aku akan mengantarmu pulang. Tidak usah, Pak. Saya bisa naik angkot. Jam segini sudah tidak ada angkot. Ayo. Di dalam mobil mewahnya yang berbau kulit baru, aku duduk dengan kaku, takut mengotak-atik sesuatu yang tidak boleh. Jakarta malam terlihat berbeda dari sini. Lebih tenang, lebih indah. Kau tinggal di mana? Tanya Ardan sambil menyetir. Kos di daerah Cilandak, Pak. Dia mengerutkan kening. Daerah itu tidak aman untuk perempuan pulang malam. Setelah beberapa saat berpikir, dia berkata, perusahaan memiliki apartemen karyawan di Kemang. Besok akan kusuruh HRD mengurus pemindahanmu. Aku terkejut. Tapi, saya karyawan baru, Pak. Tidak pantas. Ini bukan hadiah, Dinda. Ini investasi perusahaan pada aset berharga. Matanya menatapku melalui kaca spion. Jangan buat aku menyesal merekrutmu. Ketika turun di depan kos-kosanku yang kumuh, aku melihat ekspresi kaget di wajah Ardan. Kau tinggal di sini. Ini yang saya mampu, Pak, jawabku pelan. Dia menghela napas. Besok pagi jam 7 aku jemput ke sini. Jangan terlambat. Malam itu, di tempat tidurku yang sempit, aku memandangi langit-langit kamar yang berlumut. Hari ini terasa seperti mimpi. Dari seorang pelayan kafe menjadi asisten langsung direktur utama di perusahaan properti ternama. Tapi satu pertanyaan mengusikku. Mengapa Ardan memberiku perhatian khusus? Apa dia hanya baik hati? Atau ada maksud lain? Aku memejamkan mata, mencoba mengusir pikiran-pikiran itu. Besok adalah hari baru, dan aku harus membuktikan bahwa aku pantas berada di sana. Minggu pertama di Wijaya Property Development berlalu dengan intensitas yang membuat kepalaku sering pusing. Setiap malam aku pulang dengan mata berkunang-kunang, otak penuh dengan istilah-istilah properti, peraturan CSR, dan laporan-laporan yang harus kupelajari. Tapi tak ada yang lebih melelahkan daripada menghadapi sikap sebagian karyawan yang memandangku dengan sebelah mata. Dinda, tolong siapkan presentasi proyek Taman Melati untuk rapat besok. Perintah Ardan suatu pagi ketika melewati mejaku. Kau akan yang mempresentasikan. Aku nyaris tersedak air mineral yang sedang kuminum. Saya, Pak. Iya, kau yang paling memahami masalah sosial di lapangan. Aku percaya kau bisa. Dia menepuk pundakku dengan singkat sebelum berlalu, meninggalkanku dengan mulut terbuka dan jantung berdegup kencang. Sepanjang hari, aku mengerahkan seluruh kemampuan untuk menyusun presentasi terbaik. Data dari tim lapangan, analisis sosiologis, hingga solusi kreatif yang menurutku bisa menyelesaikan kebuntuan dengan warga. Bahkan saat jam makan siang, aku tetap di meja, menyantap nasi kotak sambil mengetik. Baru seminggu kerja sudah mau jadi bintang, ya. Suara itu membuatku menoleh. Rudy, manajer proyek yang selama ini selalu memandangku dengan sinis, berdiri di samping mejaku dengan senyum kecut. Saya hanya mengerjakan tugas, Pak, jawabku singkat, mencoba tetap profesional. Dia mengeluarkan flash disk dari saku. Pak Ardan minta data terbaru proyek untuk presentasimu. Ini dari tim lapangan. Aku mengulurkan tangan. Terima kasih. Hati-hati, ya. Jangan sampai nanti memalukan perusahaan di depan investor, sindirnya sebelum pergi. Tanpa pikir panjang, segera kumasukkan flash disk itu ke komputerku. Begitu terbuka, mataku membelalak. File presentasi yang sudah kususun dengan susah payah tiba-tiba terkena virus. Semua gambarnya berubah menjadi ikon-ikon aneh, teks-teksnya acak-acakan. Tidak. Teriakku dalam hati. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Besok pagi presentasi harus sudah siap. Dengan panik, aku mencoba memulihkan file, tapi sia-sia. Air mata mulai menggenang di mataku ketika tiba-tiba ada yang meletakkan segelas kopi di mejaku. Masalah. Aku mengangkat wajah dan melihat Ardan berdiri di sana. Wajahnya penuh pertanyaan. Presentasi saya rusak. Suaraku gemetar. Seseorang memberi saya flash disk berisi virus. Wajah Ardan berubah gelap. Siapa? Aku menggeleng. Saya tidak ingin menuduh tanpa bukti. Dia menarik napas dalam. Kau punya backup. Ada draft di email saya, tapi tidak selengkap ini.
Ardan melihat jam tangannya. Aku batalkan rapat besok. Tidak. Protesku spontan. Saya bisa perbaiki. Saya akan kerja semalaman jika perlu. Matanya menyelidik. Kau yakin? Saya tidak mau mengecewakan kepercayaan Pak Ardan, jawabku dengan tekad. Dia mengangguk pelan. Baik, aku akan tunggu di ruanganku. Bawa presentasimu setelah selesai. Sepanjang malam, dengan bantuan kopi kuat dari pantry kantor, aku menyusun ulang seluruh presentasi. Jam menunjukkan pukul 3 pagi ketika akhirnya selesai. Versi baru ini bahkan lebih baik dari yang pertama. Dengan langkah gontai, aku menuju ruangan Ardan yang masih terang. Kudapati dia sedang membaca dokumen di depan komputernya. Sudah selesai, Pak, seraku, mengulurkan flash disk baru. Ardan segera memeriksanya. Ekspresinya perlahan berubah dari lelah menjadi kagum. Ini lebih baik dari yang kukira. Aku tersenyum lemas. Terima kasih. Pulanglah, istirahat. Jam 9 pagi kita rapat. Ketika aku berbalik menuju pintu, suaranya kembali menyetopku. Dinda, besok, siapapun yang berusaha menjatuhkanmu, hadapi saja. Aku ada di belakangmu. Pagi harinya, ruang rapat lantai 20 dipenuhi para eksekutif dan investor penting. Aku berdiri di depan dengan setelan jas baru yang kemarin kubeli secara kredit. Tangan sedikit berkeringat memegang remote presentasi. Presentasi berjalan lancar hingga tiba-tiba Rudy menyela. Data di slide 17 itu sumbernya dari mana? Sepertinya tidak akurat. Nafasku tersendat. Itu data dari flash disknya. Sebelum aku bisa menjawab, Ardan yang duduk di baris depan bangkit. Itu data dari tim lapanganmu sendiri, Rudy. Kau meragukan laporan timmu. Rudy memucat. Saya hanya... Dinda sudah bekerja keras untuk presentasi ini. Jika ada yang ingin mempertanyakan integritasnya, lebih baik keluar dari ruangan ini sekarang. Suara Ardan dingin tapi mematikan. Ruang rapat menjadi senyap. Dengan keyakinan baru, aku menyelesaikan presentasi dengan gemilang. Bahkan beberapa investor bertepuk tangan dan mengajakku berbincang setelahnya. Kerja bagus, bisik Ardan ketika kami keluar terakhir dari ruang rapat. Kau membuatku bangga. Di lift turun, Rudy tiba-tiba muncul. Kau pikir menang? Tunggu saja, aku belum selesai denganmu. Desisnya penuh ancaman sebelum pintu lift terbuka. Ketika kembali ke mejaku, aku mendapati semua dokumen penting yang kusimpan rapi telah berantakan. Dan ada tulisan, pelacur, di monitor komputer dengan spidol permanen. Tanganku gemetar. Tapi kali ini bukan karena takut. Sebuah amarah baru menggelora dalam dadaku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghentikanku lagi. Setelah insiden presentasi, kantor terasa berbeda. Beberapa kolega yang dulu acuh mulai menyapaku ramah, sementara Rudy dan kroni-kroninya menghindariku dengan wajah masam. Tapi yang paling membuatku bingung adalah perubahan sikap Ardan. Dia sekarang sering memanggilku ke ruangannya untuk membahas proyek-proyek kecil, memintaku menemani rapat dengan klien, atau sekadar bertanya pendapatku tentang berbagai hal. Setiap kali pintu ruangannya terbuka dan namaku dipanggil, jantungku selalu berdegup kencang. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam dan sebagian besar karyawan sudah pulang, aku asyik menyusun laporan di cubikleku. Masih kerja. Aku terkejut melihat Ardan berdiri di samping mejaku dengan 2 cangkir kopi di tangan. Laporan untuk proyek Taman Melati hampir selesai, Pak, jawabku sambil menerima cangkir yang dia tawarkan. Dia menarik kursi dan duduk di sebelahku. Jarak antara kami begitu dekat hingga aku bisa mencium aroma kayu dari parfumnya. Kau tahu, aku sangat menghargai kerja kerasmu. Matanya yang biasanya tajam sekarang terlihat lebih lembut. Tapi jangan sampai lupa istirahat. Aku tersipu, menunduk untuk menyembunyikan pipiku yang memanas. Saya senang bisa membantu, Pak. Sudah seminggu kau pindah ke apartemen karyawan. Nyaman. Sangat. Terima kasih atas fasilitasnya. Aku berhenti sejenak, memberanikan diri bertanya. Tapi kenapa Pak Ardan memberikan itu padaku? Saya kan masih karyawan baru. Dia memandangku lama, seolah mempertimbangkan sesuatu. Karena aku melihat sesuatu padamu yang jarang kulihat pada orang lain. Potensi.
Suaranya rendah. Dan aku tidak tega membiarkanmu tinggal di tempat seperti itu. Ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuat dadaku berdebar tidak karuan. Aku buru-buru minum kopi untuk menyembunyikan kebingunganku. Besok ada acara gala dinner dengan investor utama, ujarnya tiba-tiba. Aku ingin kau datang. Aku nyaris tersedak. Saya? Tapi itu acara eksekutif. Saya hanya. Kau asistenku, bukan? Dan kau yang paling paham proyek Taman Melati. Dia berdiri, mengakhiri diskusi. Jam 7 malam. Aku akan menjemputmu. Malam itu, di apartemen baruku yang jauh lebih nyaman, aku berdiri lama di depan lemari pakaian. Aku tidak punya gaun yang pantas untuk acara seperti itu. Semua tabunganku habis untuk membeli setelan kerja sederhana. Ketika aku sedang memikirkan solusi, bel pintu berbunyi. Di luar, seorang kurir berdiri dengan kotak besar. Pesanan untuk Ibu Dinda. Dengan bingung, aku menerima kotak itu. Begitu dibuka, napasku tersengal. Di dalamnya ada gaun kaktel hitam sederhana tapi elegan, sepasang sepatu hak tinggi, dan sebuah catatan kecil. Untuk acara besok, jangan khawatir tentang ukuran. Sudah kubuat sesuai data HRD. Tanganku gemetar memegang kain halus itu. Ini melampaui hubungan atasan-bawahan biasa. Apa sebenarnya yang terjadi? Keesokan harinya, ketika aku berdiri di depan cermin apartemen mengenakan gaun itu, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Gaun hitam itu pas di tubuhku, memperlihatkan lekuk yang selama ini tersembunyi di balik busana kantor. Rambut yang biasanya dikucir sekarang tergerai alami di pundak. Tepat pukul 7. Bel pintu berbunyi. Ardan berdiri di sana dengan setelan jas hitam yang membuatnya terlihat lebih tampan dari biasanya. Matanya membesar ketika melihatku. Kau cantik, ujarnya pelan, seolah tak sengaja terlepas. Perjalanan ke hotel berbintang tempat acara diadakan terasa singkat namun menegangkan. Aku terus-menerus mengusap telapak tangan yang berkeringat di atas gaun. Tenang saja, Ardan berbisik sambil membukakan pintu mobil. Anggap ini seperti rapat biasa. Tapi acara itu jauh dari rapat biasa. Ruangan dipenuhi orang-orang penting dengan pakaian mewah dan perhiasan berkilau. Aku merasa seperti ikan di darat, sampai Ardan dengan lembut menempatkan tangannya di punggungku, membimbingku ke dalam. Ardan, akhirnya kau datang. Seorang pria parubaya dengan jas putih menyambut kami. Dan ini? Dinda, asistenku sekaligus otak di balik kesuksesan proyek Taman Melati. Perkenalan Ardan membuatku tersipu. Sepanjang malam, Ardan tidak pernah jauh dariku. Dia memperkenalkanku pada banyak orang penting, selalu memastikan gelasku terisi, dan menyelamatkanku dari percakapan yang terlalu menekan. Saat band mulai memainkan musik lambat, dia mengulurkan tangannya. Boleh aku memintamu menari? Aku mengangguk, tak percaya ini sedang terjadi. Di tengah lantai dansa, dengan tangannya yang hangat di pinggangku, dunia seolah berhenti berputar. Aku harus jujur padamu, bisiknya di dekat telingaku, membuat bulu kuduku berdiri. Awalnya aku merekrutmu karena potensimu. Tapi sekarang, napasku tersendat. Sekarang aku tidak bisa lagi berpura-pura ini hanya hubungan profesional. Aku menarik diri sedikit untuk melihat matanya, dan di sana, kulihat kerentanan yang tak pernah kuduga ada pada dirinya. Kita tidak boleh, bisikku, meski seluruh tubuhku berteriak untuk mendekat. Kamu bosku. Orang-orang akan. Aku tidak peduli apa kata orang, jawabnya tegas. Tapi aku akan menghormati keputusanmu. Ketika dia mengantarku pulang malam itu, di depan pintu apartemen, dia hanya mengecup keningku dengan lembut. Pikirkan baik-baik. Tidak ada paksaan. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur dengan pikiran kacau. Di satu sisi, ada perasaan yang tak bisa kusangkal setiap kali dekat dengannya. Di sisi lain, aku takut ini hanya kesepiannya seorang pengusaha sukses, atau lebih buruk, aku akan dianggap sebagai wanita yang memanfaatkan posisi untuk naik jabatan. Dan yang paling mengganggu, bagaimana jika ayahku benar? Bagaimana jika aku memang tidak pantas mendapatkan seseorang seperti Ardan? Pagi setelah gala dinner, aku terbangun dengan kepala berdenyut-denyut.
Cahaya matahari yang menyelinap melalui tirai apartemenku membuatku mengerutkan kening. Seluruh malam tadi aku tak bisa tidur. Pikiran dipenuhi oleh kata-kata Ardan, sentuhannya, dan tatapannya yang membuat seluruh tubuhku terasa hangat. Aku menggapai ponselku yang tergeletak di atas meja samping tempat tidur. Layar menyala menunjukkan 3 pesan tak terbaca. Semuanya dari nomor tak dikenal. Jantungku berdegup kencang saat kubuka pesan pertama. Dinda, ini ibu. Tolong hubungi ibu segera. Ayah sakit. Pesan kedua, dia menyesal. Nak, dia ingin bertemu denganmu. Pesan ketiga hanya sebuah foto. Foto ayahku terbaring lemah di tempat tidur rumah sakit. Wajahnya yang biasanya keras sekarang terlihat pucat dan keriput. Tanganku gemetar hingga hampir menjatuhkan ponsel. Ayah sakit. Selama ini, dalam kemarahanku, aku tak pernah membayangkan ayahku bisa menjadi lemah. Dalam ingatanku, dia tetap pria perkasa yang bisa menghancurkan harga diriku dengan satu kalimat. Layar ponsel bergetar lagi. Kali ini panggilan masuk dari nomor yang sama. Dengan napas tersengal, kuangkat. Halo. Suaraku serak. Dinda? Akhirnya kau menjawab. Suara ibuku yang biasanya lembut sekarang terdengar parau dan letih. Ayah dirawat di RS Medika. Jantungnya, dokter bilang kondisi kritis. Aku menelan ludah. Sejak kapan? Seminggu terakhir ini. Tapi baru kemarin dia meminta untuk menghubungimu. Ibuku terisak. Dia sering bertanya apa kau baik-baik di Jakarta. Mendengar itu, dadaku terasa sesak. Selama ini aku membayangkan ayahku tetap membenci keberadaanku. Bangga telah mengusirku. Tapi ternyata, aku akan pulang. Bisikku sebelum menutup telepon. Tiba-tiba, bel pintu apartemen berbunyi. Dengan langkah gontai, aku membukanya. Dan di sana berdiri Ardan dengan 2 cangkir kopi dan tas berisi sarapan. Kau tidak datang ke kantor. Aku khawatir. Dia berhenti mid-sentence ketika melihat wajahku. Ada apa? Kau menangis. Aku menggeleng, tapi air mata sudah mengalir deras di pipiku. Ayahku sakit. Ardan segera masuk, menutup pintu, dan menarikku ke dalam pelukannya. Aku menangis di bahunya yang kokoh, menumpahkan semua rasa bersalah, keraguan, dan kerinduanku yang terpendam selama ini. Aku akan mengantarmu pulang, katanya tegas setelah mendengar ceritaku. Pesawat tercepat jam berapa? Aku terkejut. Tidak, kamu tidak perlu. Dengarkan, tangannya memegang pundakku dengan lembut tapi tegas. Aku tahu hubunganmu dengan ayahmu rumit. Kamu butuh seseorang di sampingmu hari ini. Matanya yang biasanya penuh keyakinan sekarang terlihat lembut, penuh pengertian. Dan aku ingin bertemu orang yang membentuk dirimu menjadi wanita kuat seperti sekarang. 2 jam kemudian, kami duduk di kursi pesawat menuju kota kelahiranku. Ardan memegang tanganku erat sepanjang penerbangan, memberiku kekuatan tanpa perlu banyak kata. Ketika roda pesawat menyentuh landasan, dadaku berdegup kencang. Aku kembali, bukan sebagai anak yang diusir, tapi sebagai seseorang yang sudah menemukan jalannya sendiri. Siap? Tanya Ardan sambil memegang tanganku. Aku menarik napas dalam. Tidak. Tapi aku harus melakukan ini. Mobil sewaan membawa kami melintasi jalan-jalan yang dulu sering kulalui. Setiap gedung, setiap pohon, membangkitkan memori yang selama ini kucoba lupakan. RS Medika terlihat lebih kecil dari yang kuingat. Di depan pintu kamar ayah, ibuku sudah menunggu dengan mata merah. Dinda. Dia memelukku erat. Dan ini? Pak Ardan, bos sekaligus temanku. Jawabku singkat. Ibuku memandang Ardan dengan penilaian, lalu tersenyum kecil. Terima kasih sudah menemani anak saya. Dengan jantung berdebar kencang, kuputar gagang pintu kamar ayah. Suara monitor jantung berbunyi ritmis di ruangan steril itu. Dan di sana, di atas tempat tidur rumah sakit, terbaring pria yang dulu begitu besar dalam hidupku, sekarang terlihat kecil dan rapuh. Ayah, suaraku pecah. Ayahku membuka mata perlahan. Matanya yang dulu selalu marah sekarang terlihat kabur oleh obat-obatan. Tapi ketika melihatku, ada sesuatu yang berkilau di sana. Dinda.
Suaranya parau, tak seperti biasanya yang keras dan penuh wibawa. Kau pulang. Aku mendekat, tanganku gemetar. Iya, Ayah. Aku di sini. Dia mengulurkan tangannya yang kini kurus dan penuh jarum infus. Ayah. Ayah salah. Dua kata itu, yang tak pernah kuduga akan kudengar, mengguncang seluruh keberadaanku. Di belakangku, Ardan diam-diam meninggalkan ruangan, memberi kami waktu. Aku jatuh berlutut di samping tempat tidur, memegang tangan ayahku yang dingin. Aku juga keras kepala. Ayah, bisikku sambil menahan isak. Ayah dengar, kau sukses di Jakarta. Tanyanya lemah. Aku mengangguk, air mata jatuh ke tangan kami yang saling menggenggam. Aku bekerja di perusahaan properti besar. Bosku, orang baik. Ayahku tersenyum tipis. Pantas, kau pakai baju bagus. Napasnya tersengal. Ayah bangga, nak. 4 kata itu, yang selama ini kurindukan, membuat tangisku pecah. Aku memeluk ayahku dengan hati yang hancur dan sembuh bersamaan. Di luar ruangan, Ardan berdiri menatap jendela, memberiku privasi. Tapi ketika aku menoleh padanya, dia tersenyum. Sebuah janji tanpa kata bahwa apapun yang terjadi, aku tidak akan menghadapinya sendirian. Matahari sore menyinari ruang rumah sakit dengan cahaya jingga yang lembut ketika aku akhirnya keluar dari kamar ayah. Kedua mataku masih merah dan bengkak. Ardan segera berdiri dari bangku di lorong. Wajahnya penuh pertanyaan yang tidak sempat terucap. Dia tertidur. Bisikku, suaraku serak setelah berjam-jam menangis dan berbicara dari hati ke hati dengan ayah untuk pertama kalinya dalam hidupku. Dokter bilang kondisinya stabil, tapi harus istirahat total. Ardan mengangguk, tangannya yang hangat menyentuh pundakku dengan lembut. Kau kuat sekali melewati ini, katanya. Matanya berbinar dengan kekaguman yang membuat dadaku berdebar aneh. Ibuku, yang selama ini duduk di sebelah Ardan, mengamati kami dengan pandangan penuh arti. Kalian berdua mau ikut ke rumah? Aku sudah siapkan kamar untukmu, Dinda, dan untuk Ardan juga, ujarnya dengan senyum kecil. Perjalanan ke rumah masa kecilku hanya 10 menit dari rumah sakit. Tapi setiap meter terasa seperti menyusuri lorong waktu. Ardan menyetir mobil sewaan dengan hati-hati sementara aku duduk di sampingnya. Jari-jariku erat menggenggam tas di pangkuanku. Rumahku tidak mewah. Aku memperingatkan Ardan tiba-tiba. Sangat berbeda dengan duniamu. Dia melemparkan pandangan singkat, matanya berbinar. Dinda, aku tumbuh di kampung sebelum merantau ke Jakarta. Aku bukan anak orang kaya yang manja. Pernyataannya itu membuatku tersenyum kecil. Selama ini aku selalu melihatnya sebagai pengusaha sukses dengan mobil mewah dan apartemen megah. Lupa bahwa dia pasti juga memulai dari bawah. Ketika mobil berbelok ke jalan kecil yang aku hafal sejak kecil, jantungku berdegup kencang. Rumah sederhana itu masih persis seperti yang kuingat. Cat putih yang mulai mengelupas di beberapa bagian, pagar besi yang sedikit berkarat, dan pot bunga di teras yang selalu dirawat ibuku dengan teliti. Ini, Ardan menghentikan mobil tepat di depan. Matanya mengamati setiap detail rumah itu. Ini rumah masa kecilmu. Aku mengangguk, tak percaya akhirnya kembali ke tempat ini dengan keadaan yang sama sekali berbeda dari ketika aku pergi. Begitu pintu terbuka, semua kenangan datang menghantamku seperti gelombang. Bau masakan ibu yang khas, suara jam dinding tua yang tetap berdetak di ruang tamu, bahkan noda kecil di dinding dekat pintu dari ketika aku kecil dan tidak sengaja menumpahkan tinta. Mak, aku mandi dulu ya, kataku dengan bahasa daerah yang sudah lama tidak kugunakan, membuat Ardan tersenyum. Ketika aku keluar dari kamar mandi dengan rambut masih basah, aromai soto ayam yang baru dimasak ibu memenuhi seluruh rumah. Aku menemukan Ardan duduk di meja makan kecil, sedang asyik mendengarkan ibu bercerita tentang masa kecilku sambil melihat album foto lama. Dan ini Dinda waktu umur 5 tahun, selalu marah kalau disuruh pakai baju merah. Ibu tertawa kecil, menunjukkan foto itu pada Ardan yang tersenyum lebar. Mak, protesku. Wajah memerah. Ardan mengangkat kepalanya. Matanya bersinar ketika melihatku. Ternyata kau dari kecil sudah keras kepala, godanya. Makan malam itu adalah pengalaman paling aneh sekaligus menyentuh dalam hidupku. Ardan, pengusaha kaya raya yang biasanya makan di restoran bintang 5, sekarang duduk bersila di meja makan kecil kami,
menikmati soto ayam ibu dengan lahap sambil bercerita tentang pengalamannya merantau dulu. Jadi waktu pertama kali ke Jakarta, saya tidur di stasiun selama 3 hari. Cerita Ardan yang membuat ibu terkejut. Baru setelah dapat kerja serabutan di proyek bangunan, saya bisa sewa kamar kos. Ibuku menggeleng tak percaya. Tapi sekarang sukses besar ya, Pak? Ibu panggil saya Ardan saja. Jawabnya ramah. Iya, tapi semua butuh proses panjang. Saya lihat Dinda punya semangat yang sama. Pandangannya yang penuh arti membuatku tersipu. Cepat-cepat menunduk menyendok soto di mangkokku. Setelah makan malam, ketika ibu sedang membereskan dapur, Ardan dan aku duduk di teras belakang yang kecil, menikmati angin malam yang sejuk. Suara jangkrik dan katak bersahutan dari kebun tetangga menciptakan melodi yang sudah lama tidak kudengar. Terima kasih, ujarku tiba-tiba, memandangi bintang-bintang yang bersinar di langit desa yang tidak tercemar polusi cahaya. Untuk semua yang kamu lakukan hari ini. Ardan memiringkan kepalanya. Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu ada di sini. Itu sudah lebih dari cukup. Diam sebentar. Kemudian Ardan menarik napas dalam. Ayahmu, dia tidak seburuk yang kau gambarkan. Aku menghela napas. Aku tahu. Tapi dulu, kata-katanya sangat menyakitkan. Orang tua terkadang salah mengungkapkan rasa sayang, ujarnya bijak. Ayahku dulu juga begitu. Baru ketika aku sukses, aku mengerti itu semua bentuk kekhawatirannya. Malam itu, ketika berbaring di tempat tidur lamaku yang masih sama persis seperti dulu, pikiranku berkecamuk. Di kamar sebelah, Ardan tidur di kamar tamu yang biasanya digunakan kakek ketika berkunjung. Aku memandangi langit-langit kamar, mendengarkan suara detak jam dinding di ruang tamu yang terus berirama. Semua terasa begitu familiar, tapi sekaligus berbeda. Aku bukan lagi Dinda yang pergi dengan hati hancur 2 tahun lalu. Dan Ardan, kehadirannya di sini, di rumah masa kecilku, seolah melengkapi perubahan yang terjadi dalam diriku. Keesokan paginya, kami kembali ke rumah sakit. Kondisi ayah sudah jauh lebih baik. Wajahnya tidak sepucat kemarin. Jadi ini bosmu yang kau ceritakan? Tanya ayah pada Ardan yang berdiri di samping tempat tidurnya. Ardan mengulurkan tangan. Ardan Wijaya, Pak. Senang akhirnya bisa bertemu. Ayahku memandanginya lama, lalu tersenyum tipis. Kau beruntung punya karyawan seperti anakku. Saya yang beruntung, Pak. Jawab Ardan dengan tulus. Dinda adalah aset berharga di perusahaan kami. Melihat mereka berdua berbicara, sesuatu yang lama terpendam dalam diriku akhirnya menemukan kedamaian. Mungkin, hanya mungkin, semua luka itu bisa sembuh. Dan ketika Ardan diam-diam menggenggam tanganku di bawah meja rumah sakit, aku tahu satu hal pasti. Apapun yang terjadi selanjutnya, aku tidak akan menghadapinya sendiri lagi. Hari-hari di kampung halaman terasa seperti berada dalam gelembung waktu yang terpisah dari realita. Selama seminggu, aku bolak-balik antara rumah sakit dan rumah ibu, menemani ayah yang perlahan pulih. Ardan, yang seharusnya sudah kembali ke Jakarta, memilih untuk menetap di penginapan sederhana dekat rumah sakit. Kamu tidak perlu menunggu di sini, kataku suatu pagi ketika menjemputnya di lobi penginapan. Aku bisa pulang sendiri nanti. Ardan, yang sedang memeriksa email di tabletnya, mengangkat muka. Aku tahu, tapi aku ingin tetap di sini. Matanya yang biasanya penuh keyakinan sekarang lembut. Kecuali kau tidak mau. Aku menunduk, tidak mampu menahan senyum kecil. Aku senang kamu di sini. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Di hari ke-8, ketika kondisi ayah sudah jauh lebih baik dan dokter mengizinkannya pulang, kami mengadakan makan malam kecil di rumah. Aku membantu ibu di dapur sementara Ardan dan ayahku asyik berbicara di teras. Suara tawa mereka yang sesekali terdengar membuat hatiku hangat. Sampai tiba-tiba suara mereka meninggi. Apa maksudmu? Suara ayahku keras, memecah keharmonisan sore itu. Aku dan ibu saling pandang, lalu bergegas ke teras. Di sana, ayah berdiri dengan wajah memerah, sementara Ardan tetap duduk tapi rahangnya mengeras. Ayah, ada apa? Tanyaku cemas. Ayahku menunjuk Ardan dengan tangan gemetar. Kau tahu apa yang baru saja dikatakan pacarmu ini?
Dadaku berdegup kencang. Dia bukan. Dia bilang ingin membawamu ke Singapura untuk proyek internasional selama setahun. Ayahku hampir berteriak. Wajahnya yang baru saja sembuh kembali memerah. Baru pulang sebentar sudah mau pergi lagi. Ardan berdiri perlahan. Pak, ini kesempatan besar untuk Dinda. Dia akan menjadi manajer proyek untuk klien internasional kami. Gajinya naik 3 kali lipat. Uang. Selalu uang. Ayahku membentak. Dulu aku mengusirmu karena kau tak berguna. Sekarang kau mau pergi lagi? Apa kau tidak belajar apa-apa? Kalimat itu menyentakku seperti tamparan. Ayah, itu tidak adil. Tidak adil? Selama seminggu ini aku pikir kau pulang karena peduli pada ayahmu yang sakit. Ternyata hanya untuk pamit pergi lebih jauh. Ibuku mencoba menenangkan. Sudah, ya. Dinda kan belum memutuskan. Dia sudah memutuskan. Ayahku memotong, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dari matanya, aku sudah tahu dia memilih dia. Dia menunjuk Ardan dengan getir. Ardan mengambil langkah maju. Pak, mohon dimengerti. Ini bukan tentang saya atau uang. Ini tentang pengembangan diri Dinda. Dia berbakat besar. Diam kau. Ayahku menggebrak meja. Aku tahu orang sepertimu. Memanfaatkan anak orang lalu dibuang setelah bosan. Ayah. Teriakku, air mata mulai mengalir. Ardan tidak seperti itu. Dia yang mengangkatku dari bawah. Tanpa dia, aku mungkin masih jadi pelayan kafe. Ayahku terpana, lalu wajahnya berubah dingin. Kalau begitu pergilah. Tapi jangan harap kau akan menemukan ayahmu masih hidup ketika kembali. Dia berbalik dan masuk ke dalam rumah, membanting pintu dengan keras. Ibu terlihat hancur, matanya berkaca-kaca sebelum bergegas mengikuti suaminya. Terdengar suara pintu kamar dibanting, lalu rumah kembali senyap. Aku berdiri di teras dengan tubuh gemetar, air mata mengalir deras. Ardan mendekat dan mencoba memelukku, tapi aku menghindar. Dinda. Tidak sekarang, bisikku, suaraku hancur. Aku butuh sendiri dulu. Aku berjalan keluar rumah, menyusuri jalan kecil kampung yang sepi di sore hari. Pikiranku kacau balau. Di satu sisi, kesempatan ke Singapura adalah mimpi yang tak pernah terbayangkan. Di sisi lain, rekonsiliasi yang baru saja terjalin dengan ayahku sekarang retak lagi. Dan Ardan, hubungan kami yang semakin dekat tiba-tiba terasa seperti pisau bermata dua. Ketika senja mulai turun, aku menemukan diriku di depan sekolah dasar tempat dulu aku bersekolah. Tempat ayahku dulu dengan bangga mengantarku setiap pagi sebelum semuanya berubah. Aku duduk di ayunan tua yang masih ada di halaman sekolah, perlahan mengayun sendiri sementara air mata terus mengalir. Tak lama kemudian, langkah kaki mendekat. Kukira itu Ardan, tapi ternyata ibuku. Ayah sudah tidur, katanya pelan, duduk di ayunan sebelahku. Dokternya marah karena dia terlalu emosi. Aku mengusap air mata. Bu, aku tidak mau kehilangan ayah lagi. Tapi aku juga tidak mau melepas kesempatan ini. Ibuku menarik napas panjang. Nak, ayahmu itu keras kepala tapi dia sangat mencintaimu. Ketika kau pergi dulu, dia diam-diam selalu menanyakan kabarmu pada teman-teman yang ke Jakarta. Tapi kenapa dia harus berkata seperti tadi? Karena takut kehilanganmu lagi, jawab ibu sederhana. Dia baru saja hampir kehilangan nyawanya. Sekarang mendengar kau akan pergi lebih jauh. Ibu memegang tanganku. Tapi bukan berarti kau harus melepas mimpimu. Cari cara untuk meyakinkannya, bukan menyerah. Malam itu, aku kembali ke penginapan Ardan. Dia membukakan pintu dengan wajah penuh kekhawatiran. Aku minta maaf, katanya segera. Seharusnya aku tidak langsung membicarakan proyek Singapura. Aku masuk dan duduk di tepi tempat tidur. Bukan salahmu. Ayahku memang sulit. Ardan duduk di sampingku. Tidak menyentuh tapi kehadirannya terasa kuat. Aku mengerti kekhawatirannya. Jika kau memutuskan tidak ke Singapura, aku akan. Aku mau pergi, potongku tegas. Tapi aku harus menemukan cara agar ayah mengerti ini bukan tentang meninggalkan mereka.
Ardan memandangiku lama, lalu tiba-tiba tersenyum. Ada ide. Bagaimana jika kita ajak mereka ikut? Aku mengerutkan kening. Apa maksudmu? Singapura dekat. Kita bisa atur agar mereka bisa mengunjungimu sesering mungkin. Bahkan mungkin kita bisa cari apartemen dengan kamar tambahan. Mendengar itu, secercah harapan muncul di hatiku. Mungkin, hanya mungkin, ini bisa berhasil. Tapi pertama, aku harus menghadapi ayahku lagi. Dan kali ini, aku tidak akan lari dari pertengkaran. Pagi hari setelah pertengkaran hebat dengan ayah, aku berdiri di depan rumah orang tuaku dengan nafas tertahan. Tangan yang hendak mengetuk pintu berhenti di udara, digelayuti keraguan. Di belakangku, Ardan memberikan tekanan lembut di pundakku, memberiku kekuatan. Aku akan menunggu di warung kopi seberang, bisiknya sebelum mengecup keningku. Ini antara kamu dan ayahmu. Dengan tekad bulat, akhirnya aku mengetuk pintu. Ibu yang membukakan, matanya lelah tapi tersenyum lega melihatku. Dia di teras belakang, bisiknya sambil memelukku cepat. Sudah lebih tenang, tapi masih keras kepala. Aku berjalan menyusuri lorong kecil yang sangat kukenal. Setiap langkah terasa berat. Di teras belakang, ayah duduk sendirian di kursi kayu tua favoritnya, menatap halaman kecil yang dipenuhi tanaman kesayangan ibu. Tubuhnya yang biasanya tegap sekarang terlihat mengecil, bahunya agak membungkuk. Ayah, sapaku pelan, suaraku gemetar. Dia tidak menoleh, tapi aku tahu dia mendengar. Aku mau bicara. Mohon dengarkan aku. Lama tak ada respon. Lalu akhirnya dia mengangguk singkat. Itu sudah cukup. Duduk di kursi di sampingnya, aku mulai bercerita. Tentang perasaanku ketika dihina dan diusir 2 tahun lalu. Tentang hari-hari sulit di Jakarta, bekerja serabutan sambil menahan rindu rumah. Tentang bagaimana Ardan menemukanku di titik terendah dan memberiku kesempatan. Aku tidak menyalahkan ayah, kataku, menatap tanganku yang berkutat di pangkuan. Tapi aku ingin ayah mengerti. Semua yang kulakukan adalah untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi seseorang yang ayah banggakan. Ayah tetap diam, tapi aku melihat tangannya yang menggenggam tangan kursi semakin kencang. Tentang Singapura, aku menarik nafas dalam. Ardan menawarkan untuk mengatur agar ayah dan ibu bisa mengunjungiku kapanpun. Bahkan mungkin tinggal bersamaku beberapa waktu. Baru kali ini ayah menoleh, matanya menyipit. Dia sungguh-sungguh denganmu. Pertanyaan itu membuat jantungku berdebar. Aku percaya iya. Ayah menghela nafas panjang, lalu tiba-tiba berkata dengan suara parau. Dulu, ketika kau lahir, aku berjanji akan memberimu kehidupan lebih baik dari yang kudapat. Matanya berkaca-kaca. Ketika kau besar dan memilih jurusan itu, aku takut. Takut kau akan mengalami kesulitan seperti ayah dulu. Jadi lebih baik kau tidak mencoba sama sekali daripada gagal dan terluka. Pengakuan itu menyentuh kalbuku. Tapi ayah, justru dengan mencoba, aku belajar berdiri sendiri. Sunyi yang panjang menyelimuti kami. Seekor kupu-kupu hinggap di bunga dekat kami. Sayapnya yang biru berkilau diterpa matahari pagi. Pergilah ke Singapura. Akhirnya ayah berkata, suaranya berat. Tapi janji, pulang saat ibu melahirkan nanti. Aku terkejut. Ibu hamil. Senyum kecil muncul di wajah ayah. Kau akan punya adik. 4 bulan lagi. Rasa bahagia yang tak terkira membanjiriku. Aku memeluk ayah dengan erat, merasakan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia membalas pelukan itu dengan sama kuatnya. Ayah minta maaf, bisiknya di telingaku. Untuk semua kata-kata yang menyakitkan. Di warung kopi seberang, Ardan langsung berdiri ketika melihatku keluar dengan wajah berseri. Berhasil? Tanyanya penuh harap. Aku mengangguk, masih tak percaya. Bahkan lebih dari itu. Aku akan punya adik. Ardan tersenyum lebar, lalu tiba-tiba turun satu lutut di depan warung kopi yang ramai itu. Kalau begitu izinkan aku melamarmu secara resmi. Aku ingin ayah dan ibumu mendengarnya langsung dariku. Dia mengeluarkan kotak kecil dari saku, membukanya untuk memperlihatkan cincin berlian sederhana tapi elegan. Dinda, maukah kau menjadi istriku?
Aku janji akan membantumu merawat orang tuamu dan adikmu yang akan lahir. Air mataku mengalir deras. Di seberang jalan, aku melihat ayah dan ibu berdiri di teras, menyaksikan semuanya. Ibu menangis kegirangan sementara ayah mengangguk pelan. Wajahnya penuh persetujuan. Ya, jawabku. Suaraku gemetar. Aku mau. Ketika Ardan memasangkan cincin itu di jariku dan berdiri untuk mencium keningku, seluruh warung kopi bertepuk tangan. Di balik bahagia yang meluap itu, aku tahu perjalanan kami baru saja dimulai. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak takut menghadapi masa depan. Kabar pertunanganku dengan Ardan menyebar cepat di kampung halaman. Setiap kali aku keluar rumah, tetangga-tetangga yang dulu memandangku dengan iba kini menyapaku dengan penuh hormat, beberapa bahkan dengan sedikit rasa ingin tahu yang tak tersembunyi. Dinda, katanya tunanganmu orang kaya ya? Tanya Bu RT suatu pagi ketika aku membeli gorengan di warung dekat rumah. Aku hanya tersenyum sopan. Dia pengusaha, Bu. Wah, untung kamu pergi dulu. Kalau nurutin ayahmu, mana dapat jodoh kayak gitu, candanya. Komentar itu membuat perutku mual. Mereka tidak mengerti bahwa justru karena pengorbanan dan kerja keraskulah Ardan menghargaiku, bukan karena aku beruntung. Di hari terakhir kami di kampung halaman, Ardan mengajak seluruh keluargaku makan malam di restoran terbaik di kota, tempat yang biasanya hanya dikunjungi orang-orang penting. Ayah awalnya menolak, tapi akhirnya setuju setelah ibu membujuk. Restoran itu jauh lebih mewah dari apa yang pernah kami alami sebagai keluarga. Pelayan dengan seragam rapi, peralatan makan berkilau, dan menu dengan harga yang membuat ayahku mengerutkan kening. Kita bisa makan di warung tenda saja, bisik ayah padaku. Tidak perlu menghamburkan uang. Ardan yang mendengar segera menjawab. Ini kehormatan bagi saya, Pak. Mohon biarkan saya memperlakukan keluarga calon istri saya dengan baik. Melihat ayahku tersipu mendengar itu membuat hatiku hangat. Sepanjang makan malam, Ardan dengan sabar menjelaskan setiap hidangan kepada orang tuaku, bahkan memesan makanan khusus untuk ibu yang sedang hamil. Kalian sudah tentukan tanggal pernikahan? Tanya ibu sambil menikmati dessert yang belum pernah dia coba sebelumnya. Ardan dan aku saling pandang. Kami ingin menunggu sampai adik Dinda lahir, jawab Ardan sambil memegang tanganku, agar seluruh keluarga bisa hadir. Ayah yang selama ini diam tiba-tiba bersuara. Kalian akan tinggal di Singapura setelah menikah. Ketegangan terasa di meja. Aku menarik napas dalam. Kami belum memutuskan. Yah, tapi apapun itu, kami akan pastikan tetap dekat dengan keluarga. Ardan mengangguk setuju. Perusahaan saya punya proyek di Jakarta dan Surabaya juga. Kami bisa membagi waktu. Ketika makan malam usai, ayah mengajak Ardan berbicara berdua di luar restoran. Aku dan ibu mengamati dari dalam melalui jendela. Ayah berbicara serius sambil sesekali menunjuk ke arahku, sementara Ardan mendengarkan dengan penuh hormat. Ayahmu sedang memberikan wejangan pada calon menantunya, bisik ibu sambil tersenyum. Aku takut dia mengatakan sesuatu yang menyakiti Ardan, balasku cemas. Ibu menggeleng. Tidak. Ayahmu hanya memastikan Ardan benar-benar mencintaimu, bukan hanya karena kamu cantik atau pintar. Ketika mereka kembali, wajah Ardan terlihat lebih serius dari biasa, tapi dia memegang bahu ayahku dengan penuh rasa hormat. Terima kasih atas kepercayaannya, Pak, katanya dengan suara tegas. Pulang ke Jakarta keesokan harinya terasa berbeda. Ardan dan aku tidak lagi sebagai bos dan karyawan, tapi sebagai pasangan yang bertunangan. Di pesawat, dia memegang tanganku erat. Ayahmu memintaku berjanji 3 hal, katanya tiba-tiba, matanya menatap jendela pesawat. Apa saja? Tanyaku penasaran. Pertama, untuk tidak pernah membuatmu menangis karena perbuatanku. Dia memalingkan wajah padaku. Kedua, untuk selalu mengingatkanmu bahwa kamu luar biasa ketika kamu meragukan dirimu sendiri. Aku tersenyum getir. Ayah tahu betul kelemahanku. Dan yang ketiga, Ardan menarik napas dalam. Untuk tidak menjadi seperti dia, tidak pernah memujimu sampai semuanya terlambat. Kalimat itu menyentuh kalbuku. Selama ini aku mengira ayah tidak memperhatikan, tapi ternyata dia sadar betul akan kesalahannya.
Dan aku berjanji, lanjut Ardan, mengecup tangan yang sedang dipegangnya. Tapi ada satu hal yang harus kita hadapi sekarang, keluargaku. Dadaku berdebar tidak karuan. Selama ini Ardan jarang bercerita tentang keluarganya, hanya menyebut bahwa mereka tinggal di Surabaya dan mengelola bisnis sendiri. Mereka tidak akan menyukaiku, ya? Tanyaku cemas. Ardan mengusap pipiku. Mereka punya ekspektasi tertentu tentang siapa yang harus kunikahi. Tapi percayalah, aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkanmu. Pesawat mulai turun, menyiapkan pendaratan di Jakarta. Aku memandangi kota besar ini yang telah mengubah hidupku, tempat aku menemukan cinta dan diriku yang sebenarnya. Tapi satu pertanyaan besar masih menggantung. Bagaimana aku akan diterima oleh keluarga Ardan? Kembali ke Jakarta setelah pertunangan terasa seperti memasuki babak baru kehidupan. Ardan langsung membawaku ke sebuah apartemen mewah di kawasan Sudirman. Bukan apartemen karyawan yang dulu kutinggali, tapi unit yang jauh lebih besar dengan pemandangan kota yang memesona. Ini, rumah kita. Tanyaku tak percaya saat melangkah masuk ke ruang tamu yang luas. Ardan memelukku dari belakang, dagunya menempel di pundakku. Sebagai calon istriku, tentu kamu harus tinggal bersamaku. Kecuali kamu belum siap. Aku berbalik menghadapnya, menatap matanya yang teduh. Aku siap. Tapi aku masih ingin bekerja. Mas, aku tidak mau hanya jadi istri bos. Dia tersenyum, lalu mengecup keningku. Justru itu yang kusuka darimu. Besok kita ke kantor bersama-sama. Kamu sebagai manajer proyek baru untuk klien Singapura. Malam pertama di apartemen baru itu dihabiskan dengan menata sedikit barang yang kubawa dan berdiskusi tentang masa depan. Ardan bercerita tentang keluarganya di Surabaya, konglomerat properti yang memiliki jaringan hotel dan apartemen di seluruh Indonesia. Ayahku sangat tradisional, ujarnya sambil memutar-mutar gelas anggurnya. Dia sudah menjodohkanku dengan anak temannya sejak kecil. Dadaku sesak mendengar itu. Kau tidak pernah bilang. Karena itu bukan sesuatu yang serius, katanya cepat, meraih tanganku. Aku tidak pernah setuju, dan mereka tahu itu. Tapi mereka akan tetap mencoba mempengaruhiku. Aku menarik napas dalam. Kapan aku harus bertemu mereka? Minggu depan. Mereka akan ke Jakarta untuk acara keluarga. Matanya menatapku dalam-dalam. Aku akan selalu di sampingmu, Dinda. Mereka harus menerimamu sebagaimana adanya. Hari pertama kembali ke kantor penuh dengan tatapan penasaran dan bisik-bisik. Rudy, yang dulu mencoba menjatuhkanku, sekarang menyapaku dengan hormat berlebihan. Selamat pagi, Bu Dinda, ujarnya dengan senyum palsu saat aku melewati mejanya. Bu Yani, pemilik kafe tempatku dulu bekerja, bahkan mengunjungiku di kantor dengan membawa kue buatannya. Lihatlah kamu sekarang, katanya dengan bangga sambil memandangi ruang kerjaku yang baru. Dari pelayan kopi jadi manajer proyek. Tapi kebahagiaanku tak lengkap. Setiap kali memikirkan pertemuan dengan keluarga Ardan, perutku mual. Aku tahu mereka akan memandangku rendah, anak desa tanpa latar belakang yang mentereng. Minggu berikutnya, kami berdiri di depan pintu suite mewah di Hotel Wijaya, milik keluarga Ardan. Tanganku berkeringat dingin, dan kulepas genggaman Ardan untuk mengusapnya di rok. Tenang, bisiknya sambil mengetuk pintu. Mereka hanya manusia biasa. Pintu terbuka, dan seorang wanita parubaya dengan gaun sutra mahal berdiri di sana. Matanya, mirip Ardan tapi lebih tajam, langsung menyapu tubuhku dari atas ke bawah. Ibu, sapa Ardan sambil mencium tangan wanita itu. Ini Dinda, tunanganku. Masuklah, katanya singkat, tanpa senyum. Di dalam, 3 orang lain sedang duduk. Seorang pria tua dengan postur tegap, pastilah ayah Ardan. Seorang wanita muda cantik dengan pakaian branded, anak teman ayahnya. Dan seorang pria parubaya yang mirip Ardan, pamannya. Ayah, ini Dinda, perkenalkan Ardan dengan suara tegas. Pria tua itu mengangkat kepalanya perlahan. Matanya dingin. Dengar-dengar kau bekerja di perusahaanku sebelum bertunangan dengan anakku? Ya, Pak, jawabku dengan suara yang lebih stabil dari yang kuduga. Tidak heran Ardan tergila-gila, sela wanita muda itu dengan senyum sinis.
karyawan yang mendekati bosnya untuk menaikkan status. Ardan langsung bangkit. "Siska, itu ucapan yang tidak pantas." Aku menahan lengannya. "Biarkan saya menjawab," kataku pelan tapi tegas. Lalu menatap langsung ke mata wanita itu. "Saya tidak perlu menjilat siapapun untuk sukses. Nilai saya terbukti dari proyek-proyek yang berhasil saya selesaikan." Ayah Ardan mengangkat alis. "Oh ya? Proyek apa?" Dengan tenang, aku menjelaskan proyek Taman Melati yang berhasil menyelesaikan konflik lahan, dan bagaimana solusiku sekarang diadopsi sebagai standar perusahaan. "Dan untuk informasi," lanjutku, "saya yang menolak lamaran Ardan pertama kali karena tidak ingin hubungan kami dinodai prasangka seperti ini." Ruangan menjadi hening. Ibu Ardan terkejut. "Kau menolak anakku?" "Saya ingin membuktikan diri dulu," jawabku. "Saya mencintai Ardan karena siapa dirinya, bukan karena kekayaannya." Ayah Ardan tiba-tiba tertawa keras. "Berani sekali kau, gadis kecil." Tapi ada nada kagum dalam suaranya. "Ardan, kau pilih perempuan yang tak gentar menghadapi aku. Bagus." Wanita muda bernama Siska langsung protes, tapi ayah Ardan mengabaikannya. "Kami adakan makan malam besok. Aku ingin tahu lebih banyak tentang dirimu, Dinda." Ketika kami keluar dari hotel, kakiku gemetar. Ardan memelukku erat. "Kau luar biasa," bisiknya. "Ayahku tidak pernah menerima siapapun secepat itu." Aku menarik napas dalam. Ini baru babak pertama. Tapi setidaknya, aku sudah membuktikan satu hal. Aku tidak perlu malu dengan asalku. Setiap langkah sulit yang kulewati telah membentuk diriku yang sekarang. Dan esok hari, aku akan berdiri lagi dengan kepala tegak di hadapan mereka semua. Malam berikutnya, aku berdiri di depan cermin apartemen kami, memeriksa penampilanku untuk kesekian kalinya. Gaun hijau Tosca yang kupilih sederhana tapi elegan, dengan potongan yang tidak terlalu mewah namun tetap terlihat berkelas. Rambutku yang biasanya diikat rapi kini tergerai alami di pundak, dengan sedikit riasan natural yang membuat wajahku terlihat segar namun tetap sopan. "Kau terlihat sempurna," bisik Ardan dari belakangku, tangannya meraih pinggangku dengan lembut. Aku menoleh, memandangi tunanganku yang tampan dengan setelan jas biru tua yang membuat matanya yang coklat terlihat semakin dalam. Aku gugup. Aku mengakui, suaraku hampir bergetar. "Makan malam resmi dengan keluargamu terasa seperti ujian akhir." Ardan mengecup keningku. "Kemarin kau sudah memenangkan hati ayah. Malam ini hanya formalitas." Tapi ketika mobil kami berhenti di depan restoran mewah di kawasan Menteng, jantungku berdegup kencang. Restoran ini jelas berbeda kelas dengan tempat kami makan bersama orang tuaku. Pelayan berseragam lengkap menyambut kami di pintu, dan suasana di dalamnya begitu eksklusif hingga hampir membuatku sesak napas. Keluarga Ardan sudah duduk di meja besar di sudut paling privat. Selain ayah, ibu, dan Siska yang kemarin, ada beberapa wajah baru, sepasang kakek nenek yang pasti orang tua ayah Ardan, 2 paman, serta beberapa sepupu. Semua mata tertuju padaku ketika kami masuk. "Selamat malam," sapa Ardan dengan suara percaya diri, tangannya memegang punggungku dengan lembut. Ayah Ardan berdiri. "Ah, akhirnya datang juga. Dinda, ini keluarga besar kami." Aku menyapa setiap orang dengan senyum dan jabatan tangan yang percaya diri, meski telapak tanganku basah oleh keringat dingin. Siska, wanita yang kemarin menghinaku, duduk di sebelah kakek Ardan dengan senyum puas. Makan malam dimulai dengan berbagai hidangan mewah yang bahkan tidak kutahu cara memakannya dengan benar. Aku mengikuti gerakan Ardan, berusaha tidak mempermalukan diri sendiri. "Jadi, Dinda," sang kakek tiba-tiba bersuara, suaranya berat dan penuh wibawa. "Ayahmu bekerja di bidang apa?" Nafasku sesaat terhenti. "Ayah saya pensiunan pegawai bank, kakek." "Oh," wajahnya kecewa. "Dan ibumu?" "Ibu saya seorang ibu rumah tangga," jawabku jujur. Siska tersenyum sinis. "Jadi tidak ada yang istimewa dari latar belakangmu?" Ardan mengeraskan genggamannya di tanganku. "Keistimewaan seseorang tidak diukur dari latar belakang keluarganya, tapi dari karakternya," katanya tegas. "Betul," ayah Ardan tiba-tiba menyela.
Tapi bisnis keluarga kita besar. Ardan. Kita butuh seseorang yang mengerti dunia ini. Aku menarik napas dalam. Bapak benar. Saya memang tidak lahir di dunia ini. Aku mengakui. Tapi dalam 2 tahun terakhir, saya belajar cepat. Saya paham angka, paham manajemen, dan yang paling penting, saya paham manusia. Kakek Ardan mengerutkan kening. Apa maksudmu? Proyek pertama saya di perusahaan Bapak adalah menyelesaikan konflik dengan warga. Bukan dengan uang atau kekuasaan, tapi dengan mendengarkan dan memahami kebutuhan mereka. Aku memandang sekeliling meja. Bisnis apapun pada akhirnya tentang manusia, bukan? Suasana menjadi hening. Ibu Ardan yang selama ini diam tiba-tiba tersenyum. Pintar sekali jawabannya. Tapi bisnis tidak berjalan dengan filosofi saja. Salah satu paman Ardan. Kau punya bukti konkret. Sebelum aku menjawab, Ardan berdiri. Kalau begitu, izinkan saya memberikan bukti. Dengan gerakan dramatis, dia mengeluarkan dokumen dari tas kerjanya dan meletakkannya di depan ayahnya. Laporan keuangan triwulan terakhir. Proyek yang Dinda tangani memberikan keuntungan 40% lebih tinggi dari proyek sejenis karena solusi kreatifnya menghemat biaya ganti rugi lahan. Ayah Ardan memeriksa dokumen itu dengan cermat, lalu mengangkat alis. Data tidak berbohong. Dan ada satu hal lagi, lanjut Ardan. Dia mengeluarkan kotak kecil dari saku, lalu berlutut di sebelah kursiku, di depan seluruh keluarganya. Dinda, aku ingin melamarmu secara resmi di hadapan keluarga besar saya. Seluruh ruangan terkesiap. Aku menutup mulutku yang terbuka, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Aku tahu ini tidak mudah bagimu, lanjut Ardan, matanya berbinar. Tapi aku ingin semua orang tahu betapa bangganya aku memilikimu. Maukah kau menjadi istriku? Air mataku mengalir deras. Di sekelilingku, aku melihat wajah-wajah keluarga Ardan yang terkejut, beberapa terkesan, beberapa masih skeptis. Tapi saat ini, hanya satu hal yang penting. Ya, jawabku, suaraku gemetar tapi jelas. Aku mau. Ketika Ardan memasangkan cincin berlian indah di jariku, seluruh restoran bertepuk tangan. Bahkan kakek Ardan yang galak pun tersenyum kecil. Siska berdiri dengan wajah merah. Ini tidak adil. Kita sudah berjanji. Cukup. Ayah Ardan memotong. Ardan sudah membuat pilihannya. Dan sebagai keluarga, kita akan menghormati itu. Malam itu, ketika kami pulang ke apartemen, aku masih gemetar. Kau sengaja melakukan itu di depan mereka semua, bisikku. Ardan memelukku erat. Aku ingin mereka semua tahu bahwa ini serius. Bahwa kau adalah pilihanku, tanpa keraguan. Di tengah kebahagiaan ini, satu pikiran mengusikku. Sekarang aku benar-benar akan menjadi bagian dari keluarga besar ini. Dengan semua tanggung jawab dan harapan yang menyertainya. Tapi dengan Ardan di sampingku, aku yakin bisa menghadapi apapun. Cincin berlian di jari manisku berkilau terkena sinar matahari pagi yang menyelinap melalui tirai kamar. Sudah 2 minggu sejak lamaran resmi di hadapan keluarga Ardan, tapi rasanya masih seperti mimpi setiap kali aku melihatnya. Aku memutar-mutar cincin itu perlahan, merasakan berat dan teksturnya yang halus di kulitku. Pagi, calon istriku. Suara Ardan yang masih serak mengalun dari pintu kamar. Dia berdiri di sana dengan rambut acak-acakan dan baju tidur yang terbuka sedikit di bagian dada, membawa nampan berisi sarapan. Kau masak sendiri? Tanyaku tak percaya, mencium aroma pankek dan kopi segar. Pertama dan terakhir kali, dia tertawa sambil meletakkan nampan di atas tempat tidur. Koki di hotel kami yang bikin. Aku cuma antar. Kami sarapan di tempat tidur sambil membahas rencana pernikahan. Ibu minta kita bertemu wedding planner hari ini, ujar Ardan sambil menyuapkan potongan buah ke mulutku. Aku mengerutkan kening. Wedding planner? Aku pikir kita akan merencanakan sendiri. Kita bisa tetap memutuskan semuanya, dia cepat menambahkan. Tapi dengan keluarga sebesar kami, lebih baik ada yang profesional mengatur logistiknya. Aku menghela napas. Ini salah satu hal yang masih harus kubiasakan. Skala segala sesuatu dalam kehidupan Ardan selalu lebih besar dari yang kubayangkan.
Pertemuan dengan wedding planner, seorang wanita bernama Mbak Lita yang berpengalaman menangani pernikahan keluarga elit Jakarta, berlangsung di ballroom hotel milik keluarga Ardan. Kami membayangkan acara selama 3 hari. Mbak Lita menjelaskan sambil menunjukkan mood board. Resepsi akad di hari pertama, kemudian pesta besar di hari kedua, dan brunch untuk keluarga di hari ketiga. Aku nyaris tersedak air mineral. 3 hari, kami hanya merencanakan acara sederhana di kampung halaman. Mbak Lita dan Ardan saling pandang. Sayang, Ardan mulai dengan hati-hati. Keluargaku punya kewajiban sosial. Banyak mitra bisnis dan pejabat yang harus diundang. Tapi itu bukan tentang kita, protesku. Aku ingin pernikahan yang bermakna, bukan pertunjukan sosial. Diskusi berlangsung alot selama 2 jam berikutnya. Aku bersikukuh ingin melibatkan orang tuaku dan adikku yang akan lahir, sementara Ardan harus mempertimbangkan ekspektasi keluarganya. Bagaimana kalau 2 acara? Usul Mbak Lita akhirnya. Acara intim di kampung halaman Dinda, lalu resepsi di Jakarta untuk keluarga besar. Ardan langsung setuju, tapi aku masih ragu. Itu berarti biaya double. Jangan khawatirkan biaya. Ardan memegang tanganku. Yang penting kita bahagia. Tapi bukan itu yang kukhawatirkan. Aku takut pernikahan ini akan berubah menjadi pertunjukan kekayaan, jauh dari makna sebenarnya. Di hari-hari berikutnya, persiapan pernikahan berjalan seperti roller coaster. Setiap keputusan kecil, dari desain undangan sampai menu makanan, menjadi perdebatan antara keinginanku yang sederhana dan ekspektasi keluarga Ardan yang mewah. Suatu sore, ketika sedang memilih bunga di toko dekorasi, handphoneku berdering. Dinda, ini ibu, suara ibuku yang gembira di seberang sana. Hasil USG tadi, kamu akan punya adik laki-laki. Aku langsung menangis di tengah toko. Ibu, itu luar biasa. Pastikan ayah jaga kesehatannya. Dia sudah jauh lebih baik sejak kamu pulang, ibuku berbisik. Dia bahkan sudah mulai merencanakan pesta kecil untuk pertunanganmu di sini. Mendengar itu, hatiku hangat. Di tengah semua kemewahan ini, yang paling kuinginkan adalah melihat ayahku berdiri dengan bangga di sampingku saat aku bersanding dengan Ardan. Malam itu, di apartemen kami, Ardan menemukanku sedang duduk di balkon sambil memandangi kota Jakarta yang berkelap-kelip. Ada apa? Tanyanya sambil duduk di sampingku. Aku menarik napas dalam. Aku hanya takut kehilangan makna pernikahan ini di tengah semua kemewahan. Ardan memeluk pundaku. Aku janji, apapun skalanya, hari itu akan menjadi tentang kita, tentang cinta kita. Dia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dari saku. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita buat acara pranikah sederhana di kampungmu? Hanya keluarga dan teman-teman dekat. Mataku berbinar. Kau serius? Sangat. Aku ingin melihat tempatmu tumbuh besar, bertemu teman-teman masa kecilmu. Aku memeluknya erat. Terima kasih, bisikku. Ini berarti segalanya bagiku. Dengan ini, aku mulai melihat jalan tengah. Mungkin memang harus ada 2 versi pernikahan kami. Satu untuk memenuhi kewajiban sosial, satu lagi untuk memenuhi hati kami. Dan yang terakhir itulah yang benar-benar akan kuhargai selamanya.